Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqwa Rizdiansyah. NIM saya 2511210818. Saya dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. Perkenalkan, nama saya Firdaus Indra Lukmana dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. NIM saya yaitu 2511211019. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Ibrahim dari program studi Akidah dan Filsafat Islam. NIM saya 2511211022. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan sebuah video diskusi tentang metode kritik sanad, jar wa ta'dil. Kritik sanad secara harfiah berarti mengkritisi rantai riwayat suatu hadis. Metode ini berfokus pada pemeriksaan secara mendalam terhadap para periwayat hadis yang membentuk rantai transmisi hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga kepada pembukuannya. Relevansi sanad jar wa ta'dil sangat penting karena ilmu ini adalah metode vital untuk menyaring hadis, menilai keandalan perawi atau periwayat hadis untuk menentukan apakah hadis dapat diterima atau ditolak. Tanpa jar wa ta'dil akan sulit membedakan periwayat yang dapat dipercaya dari yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi pemahaman dan praktik keislaman. Ilmu ini menjadi inti dari penilaian terhadap sanad dan keaslian hadis, serta menjaga integritas ajaran Islam. Contoh sanad jar wa ta'dil adalah penilaian ulama terhadap kredibilitas seorang perawi hadis, seperti penilaian ta'dil untuk perawi yang jujur, bisa menggunakan lafaz seperti thiqah terpercaya atau syakut yaitu jujur. Sedangkan penilaian jar itu untuk perawi yang lemah, bisa menggunakan lafal dhaif yaitu lemah, matruk yaitu ketinggalan, dan kadzab atau seorang pendusta. Akhir-akhir ini para ulama itu sering memperdebatkan kualitas perawi. Mungkin sudah menjadi hal yang wajar. Nonton debat para ulama tentang kualitas perawi buat aku jadi paham dan nambah wawasan. Aku mau beropini sedikit di komentar. Perawi A memiliki beberapa kelemahan dalam periwayatan hadis, sedangkan perawi B memiliki kelebihan dalam hal hafalan. Kualitas perawi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hafalan, tetapi juga ketelitian dan kejujuran. Assalamualaikum Ibra. Waalaikumsalam. Lagi Taqwa. Lagi lihat sosial media. Iya. Kebetulan aku udah lihat komentarmu di akun TikTok soal penilaian perawi. Wah, itu gimana pendapat kamu? Setuju nggak? Sangat setuju sih dengan pendapatmu. Soalnya kan dari segi kualitas perawi B itu lebih unggul daripada perawi A. Oh, berarti kamu setuju ya? Bagus ya. Jadi gini, sebelumnya terima kasih atas tanggapan Kak Firdaus dan Kak Taqwa mengenai komentar saya di sosial media. Ya, saya setuju jikalau perawi A itu
mempunyai kelebihan, keunggulan di kejujurannya. Akan tetapi itu tidak menafikan kelemahan pada periwayatan suatu hadis. Mohon maaf sebelumnya Mas Firdaus. Saya setuju dengan pendapatnya Mas Ibra. Karena kita harus mempertimbangkan semua aspek dalam menilai perawi. Tetapi saya tidak setuju. Apakah kamu lupa bahwa kita harus menilai seorang perawi itu, kita harus berhati-hati dalam menilainya. Itu Setuju. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas pendapat yang sudah diutarakan ya. Tadi pendapat dari Mas Takwa itu kan bilangnya kita harus lebih mempertimbangkan semua aspek dalam menilai perawi ya. Sedangkan dari Mas Firdaus tadi bilangnya kita harus lebih berhati-hati dalam mengkritik perawi. Sebelum mengkritik seorang perawi, kita harus tahu dulu dasar-dasar kaidahnya. Nah, berhubung saya lagi megang kitabnya, saya jelaskan. Itu ada dua aspek Mas. Yang pertama itu adalah yang diartikan sebagai keadilan. Aspek yang kedua itu namanya adabit, yang diartikan sebagai kecermatan seorang perawi gitu. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Al-adalah atau keadilan itu adalah aspek yang berhubungan dengan integritas, moralitas, dan kualitas pribadi seorang perawi. Sedangkan aspek yang kedua itu berhubungan dengan kemampuan intelektual, ingatan, dan kecermatan perawi dalam menerima, menjaga, dan menyampaikan hadis. Itu aspek adabit atau kecermatan tadi. Nah, aku ada satu pertanyaan nih Mas. Gimana tuh? Bagaimana peran ulumul hadis ini berperan pada zaman sekarang ini, terutama Gen Z, dalam mempelajari ilmu ulumul hadis, terutama untuk mencari tahu benarnya hadis ini atau tidak gitu. Nah, itu pertanyaan bagus tuh Mas Firdaus. Mumpung aku lagi megang bukunya, aku jelasin sekalian ya. Berikut adalah cara-cara spesifik bagaimana ulumul hadis berperan penting bagi Gen Z. Antara lain, mencegah penyebaran informasi palsu atau hoax, kemudian memahami konteks dan tujuan, menghargai metodologi ilmiah, dan yang terakhir itu mendapatkan keyakinan yang kuat. Nah, berhubung aku itu punya rekomendasi pondok pesantren bagus. Itu kalau misalnya namanya Pondok Pesantren Itqan. Nah, di Pondok Pesantren Itqan itu mengajarkan ilmu kritik sanad dengan rujukan ulama klasik gitu. Betul teman-teman. Aku saranin ya untuk para Gen Z seperti kita ini di pesantren ikan, kalian pasti enjoy banget belajar di sana. Karena di pesantren ikan fasilitasnya lengkap, teman-temannya asik-asik, guru-gurunya baik-baik. Pokoknya enjoy deh kalian belajar di sana.